told your friend you're not okay, and tell me what's wrong. Halo travelers, di video kali ini saya akan ajak Anda untuk mengelilingi kota Çanakkale di Turki. Çanakkale adalah sebuah kota dan pelabuhan di Turki yang terletak di provinsi Çanakkale di pantai selatan Dardanella pada titik tersempitnya. Populasi kota Çanakkale adalah sekitar 195.439 jiwa. Ini adalah perkiraan di tahun 2021. Dan sekarang mari kita lihat keindahan Çanakkale dengan menggunakan drone. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. Çanakkale dikenal juga sebagai kota nelayan yang sangat bersih dan terawat. Semuanya begitu tertata dengan rapi. Bahkan air lautnya bebas dari sampah. Air lautnya begitu jernih dan suasananya seperti di kota-kota nelayan wilayah Yunani. Karena Çanakkale dulunya masuk ke dalam wilayah Yunani. Tapi setelah pertempuran dahsyat, akhirnya kembali ke pangkuan Turki di tahun 1925. Untuk mencapai kota Çanakkale, saya harus menempuh 4 jam perjalanan dengan bus dari Istanbul dan menyeberangi Selat Dardanella. Sebenarnya ribuan tahun yang lalu, kota kecil ini masuk ke dalam kerajaan Romawi kuno dan menjadi ajang rebutan antara dua bangsa besar. Di sekitar tahun 1870, seorang arkeolog keamatiran dari Jerman yaitu Heinrich Schliemann secara tidak sengaja menemukan artefak kuno kota Troy. Yang semula hanya dijadikan legenda belaka, ternyata setelah melakukan ekskavasi besar-besaran selama bertahun-tahun dan bahkan masih dilakukan hingga kini, sejarah mencatat bahwa Çanakkale dulunya adalah sebuah kota besar di tepi laut. Jika kita ingin mengunjungi kota Çanakkale, maka pilihlah akomodasi yang terdekat dengan feri atau iskele. Di sini kita bisa menjangkau semua spot-spot wisata dengan berjalan kaki. Dan di video kali ini, saya juga akan menginformasikan spot apa saja yang menarik serta kuliner yang ada di sini. Sebelum memulai perjalanan ke Çanakkale, saya terbang dari Jakarta menuju Istanbul dengan Turkish Airlines. Malam ini saya berangkat dari Jakarta di tanggal 16 April tahun 2022 dengan menggunakan maskapai Turkish Airlines tujuan Istanbul dengan kode pesawat TK57 dan penerbangan ditempuh dalam waktu sekitar 12 jam. Penerbangan kali ini mendapatkan 2 kali makan, yaitu makan malam setelah terbang atau take off dan menjelang mendarat. Untuk menu makanannya sangat enak.
Setelah mendarat di Bandara Istanbul, saya sempatkan untuk mengecek counter car rental atau persewaan mobil. Dikarenakan mungkin besok-besok kalau saya kesini lagi, saya akan sewa mobil untuk keliling Turki bersama keluarga. Kali ini perjalanan saya akan menuju ke Esenler Otogar atau terminal bus Esenler untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Çanakkale. Saya memilih Camel Coach Bus untuk menuju ke Çanakkale dengan biaya sekitar 14 euro atau Rp220.000. Perjalanan ditempuh dalam waktu 4 jam dan kursi bus ini sangat nyaman. Konfigurasinya hanya 1 dan 2, alias kursi 1 di sisi kiri dan 2 kursi di sisi kanan. Dan kita akan melintasi jembatan Çanakkale 1915 yang merupakan jembatan keempat yang menghubungkan pantai Eropa dan Asia di Turki. Diresmikan pada tanggal 18 Maret tahun 2022 oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Jembatan ini adalah jembatan gantung terpanjang di dunia dengan panjang sekitar 2023 meter. Setelah tiba di terminal bus Çanakkale, saya segera menuju ke hotel untuk check-in. Kali ini saya memilih Hotel Parian House yang terletak di daerah İskele Meydani atau di dekat feri. Oke, assalamualaikum. Saya baru sampai di kota Çanakkale ya, Çanakkale di Turki. Sekarang saya menginap di Hotel Parian House dekatnya İskele Meydani, dekat penyeberangan feri di Çanakkale. Dan ini kamarnya. Kamarnya bagus banget, bisa dilihat ya. Nyaman, ukuran double bed, kemudian ada lemari juga pakaian, ada meja rias di sini, TV, minibar, dan ada balkon. Nanti saya tunjukin di luar. Kamar mandinya pun juga cukup bagus ya, bisa dilihat komplit seperti ini ya. Oh, bersih. Dan yang paling utama ada balkon. Balkonnya langsung pemandangan ke feri di bagian luar ya. Ini dia, balkonnya lagi terbuka. Nah, kurang lebih seperti ini. Keren banget ya restorannya. Nah, sarapan pagi di hotel. Kita lihat aja ya. Tuh ada apa, selai, ada roti. Kemudian ini apa nih, kita lihat dulu ya menunya. Oh, kentang, terus ada sosis, oke. Nah, telur ya, oke. Bagus sekali nih. Ada daging juga, ada sereal, oke. Ada kopi tentunya. Nice. Keesokan harinya di tanggal 18 April 2022, saya akan menjelajah kota Çanakkale dengan berjalan kaki. Dan spot pertama yang saya kunjungi yaitu Çanakkale Clock Tower atau Menara Jam Çanakkale. Nah, ini dia clock tower yang ada di Çanakkale di belakang saya. Itu dia. Jamnya menunjukkan waktu yang tepat tentunya ya. Ini situasi di Çanakkale seperti ini. Nah. Di pusat kota Çanakkale, kita bisa menyusuri jalanan yang disusun dari bebatuan sembari menikmati keindahan kota. Dan saya cukup terkejut, ternyata di satu sisi jalan ada Turki Communist Party atau kantor dari Partai Komunis di Turki. Ternyata di Turki juga ada Partai Komunis ya. Penyuka jalan-jalan yang juga penggemar kegiatan berbelanja bisa betah berlama-lama menikmati suasana damai Çanakkale. Di kota tersebut juga terdapat beberapa toko yang menjual beragam barang kebutuhan dan oleh-oleh untuk teman dan keluarga di rumah. Sayangnya karena saya datang pagi hari, toko-toko masih banyak yang tutup. Bagi Anda pencinta kapal laut, di sini terdapat Museum Deniz Musesi atau Navy Museum. Museum ini terbuka untuk umum dengan hanya membayar tiket yang tidak terlalu mahal. Nah, di belakang saya ini adalah Naval Museum atau museum laut ya, tentang kelautan di Çanakkale. Dan di sini bisa dilihat itu ada penjaganya, beli tiket di situ. Namanya Deniz Musesi atau Naval Museum. Nah, berikut ini adalah harga tiket masuk yang dimulai dengan harga 25 Turkish lira saja. Di bagian belakang Naval Museum atau Deniz Musesi terdapat Kastil Çimenlik yang dibangun pada tahun 1452 oleh Sultan Ottoman.
Bagi wisatawan dan para pelancong yang akan berkunjung ke Çanakkale dengan lokasi awal perjalanan kota di Istanbul, idealnya disarankan untuk menginap paling tidak 2 malam, karena Çanakkale berada di bagian Asianya Turki. Nah, ini di samping laut juga, ini ada kapal yang dari museum tadi, Museum Danish Naval Museum ya. Itu dia museumnya di situ. Ini restoran juga, semalam ramai banget. Orang pada buka puasa kali ya. Terus masjid. Jika Anda menyukai jalan-jalan dengan santai menggunakan sepeda, di sini terdapat penyewaan sepeda dengan harga yang juga cukup terjangkau dan kita bisa bebas mengendarai sepeda menjelajah kota Çanakkale. Seperti layaknya kota-kota besar lain di Turki, di sini juga terdapat patung Mustafa Kemal Atatürk, pemimpin negara Turki yang pertama. Dan di Çanakkale terdapat sebuah lapangan yang bernama Cumhuriyet Meydani yang dipakai warga-warga lokal untuk berkumpul bersama. Oke, sekarang di belakang saya ini ada patungnya Mustafa Kemal Atatürk di Çanakkale. Ini belakangnya ini tempat seperti lapangan ya, lapangan pertemuan atau kalau biasanya warga-warga kalau mau sore-sore berkumpul atau apa ya di sini. Ya, itu dia patungnya Mustafa Kemal Atatürk. Pusat daripada kota Çanakkale terletak di tempat ini, yaitu İskele Meydani. Di sini kita bisa melihat langsung pemandangan laut dan juga kapal feri yang menuju ke sisi Eropa daripada Turki. Saat ini stasiun feri tidak terlalu ramai karena sudah ada jembatan yang baru, yaitu jembatan Çanakkale 1915. Nama jembatan Çanakkale 1915 mengacu pada kemenangan Angkatan Laut Çanakkale yang dicapai pada tanggal 18 Maret tahun 1915 saat Perang Dunia Pertama. Nah, ini pintu masuk feri ya. Tadi saya udah cek harganya, yang paling murah mobil 95 lira. Udah bisa masuk counternya dan nyebrang ya, dekat agak jauh. Dan itu ada jualan simit namanya ya. Sebelum buka puasa. Tidak jauh dari feri Çanakkale, kita juga bisa mampir ke Çanakkale Marina. Di sini kita bisa melihat kapal-kapal yang dipakai para nelayan atau kapal-kapal pribadi untuk melaut. Dan dari sini kita juga bisa melanjutkan perjalanan menuju ke kuda Troy atau Truva. Di belakang saya adalah patung kuda Troynya atau Truva kalau sini bilangnya. Ini salah satu prop yang dipakai di film Troy ya, tentangnya oleh siapa ya, saya lupa kan namanya, artis lah. Dan ini patungnya ada di sini. Kelihatannya gede, tapi ternyata nggak gede-gede amat nih, kecil. Itu dia patung kuda Troynya dari Çanakkale. Oke, di belakang patung kuda Troy ya, di belakangnya ini ada maket ya, maket tentang sejarah Troy ya, bangunan-bangunan Troy zaman dulu. Pintu masuknya lucu dari sebelah sini nih, yang kecil ini. Ya, kita jalan lagi. Di bagian belakang dari patung kuda Troya terdapat maket-maket bangunan kota Troy pada zaman dahulu. Di sini kita bisa melihat kondisi bangunan yang dibangun pada masa Troya, baik Troya ke-1, ke-2, dan selanjutnya. Pada tahun 1998, kota Çanakkale menjadi situs warisan dunia UNESCO. Lokasi ini tentunya dilindungi yang harus dirawat dengan baik. Patung kuda Troya raksasa yang disumbangkan oleh artis Hollywood untuk Çanakkale pun menjadi penanda tersendiri bagi kota tersebut. Kota ini tampaknya memang semakin hit setelah kisah Perang Troya diangkat ke layar lebar.
saatnya berbuka puasa, dikasih minum dulu, dan tanda azannya itu bunyi kayak tembakan keluar gitu. Nah ini kita mau makan dulu di wartegnya Turki. Untuk berbuka puasa kali ini saya memesan menu spesial, yaitu menu iftar terdiri atas sup atau korba dan et Iskender. Rasanya cukup enak. Dan selanjutnya saya ingin menuju ke masjid yang ada di Çanakkale, yaitu Yeli Cami. Sayangnya saat itu saya tidak sempat untuk melaksanakan sholat tarawih dikarenakan waktunya yang cukup mepet. Kita mau makan doner, doner kebab ini ada di Çanakkale, dan kita mau makan dulu menunya nih. Terus buka puasa, oke. Ini namanya Pilar Ustu Tavuk Doner ya, isinya ada daging ayam ya, kemudian ada nasi di bawahnya. Nah, ini ada nasinya. Ini enak nih, harganya cuma 36 Turkish lira saja. Oke. Ini makanan yang kedua pas buka puasa, enak banget nih. Tuh, ini kayak takuk dunia sih ya, tapi beda. Ini ada nasi, ada ayam, dan rasanya enak banget. Jadi dapat kentang juga ternyata tuh, kentang, tomat, sayuran, sama nasi. Murah lagi, cuma 36.000. Sekarang saatnya saya untuk mencari makan sahur. Apakah restoran masih buka? Mari kita lihat. Oke, sekarang gue mau cari sahur dulu jam 4 pagi di Çanakkale. Cari sahur di tengah kotanya, kira-kira masih ada yang buka nggak? Kalau masih ada yang buka, yuk kita lihat yuk. Sepi amat ini. Kayaknya ada yang buka nggak? Kita cari sahur dulu deh. Mana ya? Misal clock towernya ini nih. Ini dia clock tower. Nah, nggak semuanya buka. Ini lagi sahur di Çanakkale. Ya, kita cari makanan lagi deh. Yang lain ada lagi nggak ya? Biasanya kan kalau sahur paling nggak banyak yang buka lah ya. Kok tutup? Tapi tadi aku lihat ada warteg yang kemarin, kita lihat yuk seperti apa. A few moments later. Biasa makanan sahur sekarang ada nasi, ayam, sama roti. Nah ini wartegnya seperti ini nih. Nah kita makan dulu yuk. Sekian video saya jelajah kota Çanakkale, dan nantikan video selanjutnya kita akan jelajah kota Bursa di bulan suci Ramadan. Terima kasih telah menonton.